Salam Bapak Ibu sekalian, secara khusus kepada jemaat GSRI yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, hampir 20 tahun pada hari ini, walaupun melalui via video, saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Secara khusus, saya menyampaikan empati saya kepada Simu dan juga keluarga atas perpisahan sementara. Tapi saya percaya ini bukan kesedihan yang mendalam. Oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kenangan saya bersama dengan Simu dan Pendeta Bong selama saya melayani di Kalimantan. Saya tidak hanya merasa sebagai seorang hamba Tuhan, tapi saya merasakan kasih sayang seorang ayah dan ibu. Apalagi Pak Bong dan Simu tinggal berdua. Saya sangat merasakan bagaimana Pak Bong dan Simu memandang saya seperti anak sendiri. Saya selalu diajak kemana-mana, tidak hanya diajak untuk melayani besuk bersama, tidak hanya diajak untuk berkunjung ke rumah-rumah saudara, tapi saya juga merasakan kasih sayang mereka sebagai orang tua bagi saya. Pak Bong bagi saya seperti seorang papa. Selama bersama mereka, kami berjuang bersama-sama di dalam melayani. Awalnya saya ada rasa, kenapa Tuhan mengutus saya ke tempat ini? Jemaatnya masih sedikit, anak sekolah minggu juga hanya beberapa orang, sekitar 6 orang, remaja dan pemuda tidak ada. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini jemaat sedikit, tapi kenapa begitu banyak orang yang harus melayani di sini? Melihat keadaan jumlah jemaat yang seperti itu, ada satu pemikiran, saya tidak akan lama di Kalimantan. Saya akan pindah ke tempat lain. Tapi bersama Semu dan Pak Bong, selalu memberi saya semangat. Bahwa untuk itulah kita ada, yaitu untuk menambah jumlah jemaat. Setiap pagi jam 5 pagi, Semu memanggil saya, kami berdoa dari jam 5 sampai jam 6 pagi, berlutut di dalam gereja, dan banyak hal yang kami doakan. Termasuk untuk penambahan jumlah jiwa, supaya gereja kita bisa menjadi gereja yang mandiri. Pak Bong pada saat itu, beliau sudah umur 60 tahun lebih. Tapi beliau saya lihat begitu semangat. Dan akhirnya perlahan-lahan Tuhan membuka jalan. Kita membuka beberapa pos pelayanan di Gang Sidodadi, di Sungai Pinyu, dan masih banyak lagi beberapa tempat lain.
Setiap sore, Simu dan Pak Bong mengajak saya untuk keliling besuk, mengunjungi orang-orang yang sakit, mendoakan mereka yang punya masalah, kesusahan, pergumulan, menguatkan mereka, menghibur mereka. Dan saya belajar dari itu semua arti sebuah pelayanan, arti sebuah kasih yang tidak membedakan. Kami pergi kemana-mana, orang selalu bertanya, menanyakan siapa saya. Simu dan Pak Bong selalu mengatakan, ini anak saya. Kadang dikatakan, ini hamba Tuhan. Kadang dikatakan, ini anak saya. Dan kata-kata itu selalu membuat hati saya nyaman bersama mereka. Saya tahu mereka sangat percaya kepada saya. Selama bersama di sana, ada beberapa kali mereka keluar kota. Pernah mereka keluar negeri, dan pernah mereka juga mengunjungi anak-anak di Jakarta dan Surabaya. Urusan segalanya ada di rumah, diserahkan kepada saya. Kunci rumah, bahkan kunci kamar, dipercayakan kepada saya. Semuanya. Di situ saya merasakan mereka tidak memandang saya seperti orang lain. Tapi mereka melihat saya seperti anak sendiri. Suatu kali, sekitar jam 1 siang, Simu mengajak saya untuk pergi. Tapi sama sekali saya tidak mendengar dia memanggil saya. Dan pada saat mereka berangkat, sama sekali saya tidak tahu. Dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, saya menunggu mereka pulang. Hati saya sangat gelisah. Dan saya berdoa, kiranya semua baik-baik. Tapi tidak lama kemudian, sekitar jam 9 malam, mereka pulang, diantar dengan mobil lain. Dan ternyata mereka kecelakaan. Pak Bong dan Simu tidak mau tinggal di rumah sakit. Dan saya merawat mereka. Simu bilang, untung kamu gak ikut. Kalau tidak, kita bertiga kecelakaan. Pak Bong dan Simu, seorang hamba Tuhan yang juga mengasihi anak-anak. Setiap sore anak-anak datang ke gereja dan saya mengajar mereka. Pak Bong memang tidak segesit semu di dalam pelayanan. Dalam menyampaikan khotbah, seringkali semu turut terlibat banyak untuk memberikan masukan. Tapi Pak Bong seorang yang rendah hati. Dia selalu membuka diri untuk menerima masukan yang terbaik. Dia tidak menganggap dirinya seorang pemimpin gereja, seorang gembala. Dia selalu membuka diri, menerima masukan untuk kemajuan pelayanan. Pak Bong juga seorang yang sangat mencintai pelayanan dan tidak melihat besar dan kecilnya sebuah pelayanan. Kemana-mana menyetir mobil sekalipun jauh,
ada satu pos pelayanan yang dibuka. Saya agak lupa nama daerahnya, yang saya ingat harus naik perahu. Dan kadang-kadang kami bisa sampai di tempat itu sekitar jam 1 siang ya. Sampai di sana, saya melayani anak-anak, semu penginjilan, dan Pak Bong ambil waktu untuk istirahat. Karena Pak Bong yang bawa mobil. Pak Bong seorang yang sangat rajin. Selesai kami doa pagi jam 5 pagi. Pak Bong sudah sibuk-sibuk, semu sudah sibuk-sibuk. Pak Bong yang suka sapu-sapu halaman. Tapi kemudian saya cepat-cepat. Saya yang sapu. Setiap pagi ada kesempatan, saya pagi-pagi cepat-cepat bersih-bersih. Pak Bong saya lihat juga suka potong-potong rumput. Dia tidak mau kalau gereja itu kotor ya, banyak rumputnya. Maka saya mau ambil alih. Saya cepat-cepat nyari pemotong rumput, dan setiap sore saya ambil waktu untuk gunting-gunting rumput. Saya juga menyaksikan Pak Bong. Dia membersihkan gereja, dia melap kaca-kacanya. Pak Bong sudah lanjut usia. Saya masih muda, saya masih kuat, saya bisa. Maka sebelum Pak Bong membersihkan gereja, saya cepat-cepat ambil kesempatan. Banyak hal yang saya pelajari, hal-hal yang sederhana. Tapi itu sebenarnya sebuah pelayanan. Pelayanan tidak selalu di atas mimbar. Dari Pak Bong, saya banyak belajar. Dari semu juga, saya banyak belajar. Keuletan, kegigihan, semangat. Semua saya dapatkan dari mereka. Akhir kata, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya Tuhan memberkati, memberi semangat untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai. Teruslah menanam, teruslah menyiram, biarkan terus bertumbuh, menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya suatu hari kita bisa bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.